warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihab Muhammad Ubaidillah dari Prodi D3 Teknik Informatika NSPSDU Sumeneb. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia atau lebih tepatnya TTKI. Bagi yang belum tahu TTKI adalah Tata Tulis Karya Ilmiah. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, A. Pengertian masalah dan jenis-jenis masalah dalam penelitian. Stoner pada tahun 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman kerja dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, adanya kompetisi. Nah, itu yang menurut Stoner. Dan menurut Surya Brata, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan ketersediaan, antara yang seharusnya dan yang ada. Dan lagi menurut John Dewey dan Kerlinger, secara terpisah memberikan penjelasan mengenai masalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Selanjutnya dalam TTKI ada sumber masalah dalam penelitian. Bagaimana cara kita mencari sumber masalah? Nah, permasalahan dalam penelitian bisa saja terjadi dari berbagai sumber, bergantung dari banyak pihak yang berkebutuhan. Ada juga keinginan peneliti, ada juga keterbatasan teori atau konsep, dan lain-lain. Menurut James Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari yang pertama, observasi. Nah, masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek terkait. Dari sebuah objek terkait, dari banyak kuantitas atau kasualitas. Sebuah fenomena akan dianggap sebuah masalah jika hal tersebut sudah terbatas atau tidak sesuai antara keharusan atau fakat yang ada di lapangan. Masalah dalam bentuk observasi kebanyakan berasal dari hubungan antara beberapa aspek yang belum memiliki penjelasan, karena hal tersebut dilakukan begitu saja tanpa ada pertimbangan ilmiah. Sebagai contoh, masalah dari observasi dalam penelitian pendidikan adalah seorang pengamat mengamati guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas. Namun, ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan proses analisis ataupun sains peserta didik, ternyata hasilnya berada di bawah rata-rata. Selanjutnya ada dedukasi dari teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori, dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan atau saling melemahkan satu sama lain. Kebenaran dari teori ini tidak hanya benar terhadap rasio juga akan tetapi juga harus dibuktikan secara empiris atau pada praktiknya di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui teori tersebut berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda dari tempat di mana teori tersebut dikembangkan. Selanjutnya ada kepustakaan. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diri sendiri. Selanjutnya ada masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita hangat ataupun bahasa
sekarangnya itu viral, dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, ada perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Dan lagi, penggalakan program 3M, menguras, mengubur, menimbun sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Ada juga yang saat ini adalah masa pandemi. Itu juga merupakan bisa dijadikan topik untuk penulisan karya ilmiah. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Tadi cuma sebuah contoh. Yang kelima ada situasi praktis. Apa itu situasi praktis? Situasi praktis yang dimaksudkan adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses atau pelaksanaan, atau setelah selesai dilaksanakan. Munculnya masalah dalam situasi praktis ini setelah melalui proses evaluasi dari sebuah program. Hasil dari penelitian dan evaluasi ini selanjutnya akan dijadikan landasan dalam membuat keputusan program yang dimaksud. Yang poin keenam, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi pengalaman pribadi juga turut mempunyai andil yang sangat besar dalam penulisan karya ilmiah. C. Jenis masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian menurut Sugiono pada 2019 dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis. Menurut Sugiono ini ada 3 jenis. Yang pertama ada permasalahan deskriptif, yang kedua permasalahan komparatif, yang ketiga permasalahan asosiatif. Yang pertama itu permasalahan deskriptif, yaitu permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain. Seperti contoh, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata para murid per hari. Itu contoh permasalahan deskriptif. Yang kedua, seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, menurut Sugiono adalah permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Sampelnya pada pertanyaan tersebut itu ada 2. Itu dimaksudkan dengan permasalahan komparatif. Yang ketiga ada permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua manusia. Antara dua objek atau variabel, 2 atau lebih. Itu pun juga ada 3 bentuk hubungan. Yang pertama ada hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, yang ketiga hubungan interaktif dan resiprokal ataupun bisa dikatakan timbal balik. Yang pertama, hubungan simetris adalah suatu hubungan antar 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Yang kedua, hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Jadi di sini ada variabel independen dan juga dependen. Yang ketiga ada hubungan interaktif ataupun timbal balik, yaitu hubungan yang saling memengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependen. D. Kriteria masalah dalam penelitian. Ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik. Menurut Kerlinger pada 2006, yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih.
Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti apakah A terkait dengan B, ataupun apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dan juga tidak berbentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Mengidentifikasi masalah dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Mengidentifikasi masalah juga dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus memetakan masalah-masalah secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti ataupun penulis. Dan menurut Ahmad Nursanto, dalam mengidentifikasi sebuah masalah perlu memperhatikan beberapa hal seperti contoh esensial, urgent, dan masalah yang mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini tentang Bahasa Indonesia TTKI, tata tulis karya ilmiah. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.